Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Etika Siotang, masih dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya harap good student dapat membantu pengembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Ya, ini adalah gambar dari penggiling daging. Nah, alat ini bekerja menggunakan sistem teknik. Selain alat penggiling daging, masih banyak benda-benda di sekitar kita yang bekerja menggunakan sistem teknik. Adanya alat-alat tersebut memberikan kemudahan bagi kita dalam melakukan berbagai aktivitas. Nah, pada bab sebelumnya, Anda sudah belajar berwirausaha dengan memanfaatkan limbah berbentuk bangun datar. Sekarang Anda bisa mencoba untuk menciptakan barang baru dengan dasar sistem teknik yang dapat menjadi peluang usaha. Nah, sistem berasal dari bahasa Latin sistema, bahasa Yunani sustema, yang artinya satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pendayagunaan berpikir sistem untuk pemecahan masalah. Sistem merupakan keterpaduan antar elemen sistem yang saling berinteraksi, sharing, sinergi, dan kolaborasi untuk suatu tujuan tertentu dengan proses mekanisme metabolisme loop feedback, input proses output dengan target produk dan waktu pencapaian tertentu. Sistem terdiri dari inti sistem dan lingkungan sistem. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, ini merupakan inti sistem. Nah, ini merupakan lingkungan sistem. Nah, lingkungan sistem melingkupi elemen-elemen sistem sebagai tempat berkembangnya sistem. Nah, inilah dia elemen-elemen sistem. Nah, kalau kita lihat lagi, inti sistem memiliki pengaruh yang kuat terhadap sistem yang bersangkutan. Inti sistem memiliki sub-subsistem. Ini adalah sub-subsistem. Ciri-ciri sistem. Nah, jadi sistem itu memiliki ciri-ciri, yaitu ini dia ada gambarnya. Nah, ciri-ciri yang terdapat pada sistem diantaranya terdapat kumpulan elemen. Kemudian adanya interaksi antar elemen, terdapat mekanisme umpan balik dan tujuan bersama. Kemudian memiliki hubungan antara lingkungan. Perencanaan usaha produk sistem teknik. Nah, pola kerja sistem dalam kewirausahaan. Nah, di sini ada inform, yang pertama inform, kemudian plan, decide, carry out, control, dan evaluate. Nah, kalau inform yaitu merupakan informasi tugas atau informasi dari pekerja, yaitu berkaitan dengan sumber daya. Jadi segala informasi mengenai sumber daya. Nah, kemudian plan. Plan merupakan perencanaan yang dilakukan dalam melakukan usaha produk sistem teknik. Nah, kemudian ada decide, yaitu bahan dan alat yang digunakan dalam melakukan usaha produk sistem teknik. Kemudian selanjutnya membuat produk elektronik yang praktis. Nah, kemudian kontrol, yaitu melakukan uji coba dari produk elektronik yang praktis. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dari produk yang sudah dibuat. Kemudian ada ide dan peluang usaha produk sistem teknik. Nah, di dalam melakukan produk sistem teknik, ada pun beberapa macam ide yang perlu dikembangkan dalam menciptakan usaha produk sistem teknik, yaitu sebagai berikut. Nah, ide dalam pembuatan produk sistem teknik yang diminati konsumen. Kemudian ide dalam pembuatan produk sistem teknik yang dapat memenangkan persaingan.
Selanjutnya ada ide dalam pembuatan pendayagunaan sumber-sumber produk sistem teknik. Nah, kemudian ada ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam penggunaan sistem teknik. Yang terakhir ada ide dalam pembuatan desain atau model produk sistem teknik yang disenangi konsumen. Yang kedua ada sumber daya yang dibutuhkan. Nah, dalam melakukan kegiatan wirausaha produk sistem teknik, kegiatan produksi akan dapat dimaksimalkan bila tersedia faktor-faktor produksi yang paling pokok, yaitu money, material, mesin, metode, dan market, di mana man adalah sumber daya manusia, money itu adalah uang atau modal, material itu adalah bahan, mesin itu adalah alat yang digunakan, kemudian metode itu adalah metode, dan market adalah pasar. Nah, kemudian ada administrasi usaha. Dalam melakukan kegiatan usaha, diperlukan dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh pengusaha, seperti dokumen perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi, pencatatan kegiatan usaha, dokumen yang berkaitan dengan NPWP atau pajak. Nah, kemudian yang keempat ada kebutuhan pasar terhadap produk sistem teknik. Nah, produk sistem teknik dapat dijadikan sebagai peluang usaha sesuai dengan kebutuhan pasar yang menjadi sasaran. Kita bisa mengembangkan produk sistem teknik yang ada menjadi produk baru yang lebih inovatif dan dengan kegunaan yang lebih banyak dibanding dengan produk lama yang sudah ada di pasar. Nah, yang kelima itu ada perencanaan usaha dalam kewirausahaan. Nah, jadi ada tahap-tahapnya. Yang pertama yang dilakukan adalah tahap memulai. Kemudian ada tahap melaksanakan, selanjutnya tahap mempertahankan, dan yang terakhir adalah tahap mengembangkan. Nah, di dalam tahap memulai, kita melihat peluang usaha, jasa profesi, dan profesionalisme menjadi bagian utama dan pertama dan menentukan jenis usaha yang dikembangkan, baik itu berupa produk maupun jasa. Identifikasi kebutuhan sumber daya pada usaha produk rekayasa yang direncanakan. Prosedur yang ditetapkan diantaranya jenis usaha, manfaat, teknik rekayasa, dan pengemasan. Nah, di dalam tahap melaksanakan yaitu kita melakukan pembiayaan, kemudian organisasi, kepemilikan, sumber daya manusia, dan kepemimpinan yang memiliki pemahaman mengenai risiko, pembuatan keputusan, mengevaluasi, dan pemasaran produk usaha menjadi tahapan yang penting diperhatikan dalam proses produksi yang menerapkan keselamatan kerja dan mengembangkan sikap peduli lingkungan. Nah, di dalam tahap mempertahankan, kita melakukan analisis perkembangan dan tindak lanjut sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Nah, yang terakhir di tahap mengembangkan, yaitu kita mengembangkan kreativitas dan inovasi, di mana kreativitas dan inovasi menjadi penting untuk mengembangkan usaha produk rekayasa, baik yang bergerak di bidang jasa maupun produk. Nah, demikianlah kali ini, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk good student semua. Dan tetap semangat untuk mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.